Hadirin yang saya hormati, para pemirsa dimanapun berada dan para pemerhati asesmen pembelajaran dimanapun berada, saya Eni Winaryati akan memandu acara kegiatan asesmen pembelajaran seminar webinar nasional ini dengan tema asesmen pembelajaran di era new normal. Kita awali pada pertemuan yang pertama ini adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Kumaydi, MA, PhD. Beliau banyak sekali pengalaman di dunia asesmen. Beliau kelahiran dari Klaten, 24 Maret 1952. Sekarang beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian secara singkat, riwayat pendidikan beliau adalah dari sekolah teknik dari tingkat dasar, kemudian tingkat menengah atas, tingkat menengah atas, kemudian kuliah pun dari D3, dari sarjana muda, kemudian S1 juga terkait dengan teknik mesin, kemudian S2 dan S3-nya itu diselesaikan di USA, lulus 82 untuk S2-nya, kemudian S3-nya lulus tahun 87. Aktivitas beliau banyak sekali, tidak mungkin akan saya bacakan satu persatu. Penelitian beliau sekitar 22 dan hampir semuanya menjadi ketua. Kemudian publikasi nasional itu ada 71. Baik itu melalui jurnal maupun seminar-seminar. Internasional ada sekitar 12. Kemudian sampai sekarang ini beliau masih aktif di National Council on Measurement in Education USA tahun 84 ketika beliau kuliah di S2 di USA. Sampai sekarang beliau masih aktif di organisasi tersebut. Kemudian di American Educational Research Association, kemudian banyak sekali juga aktif di baik itu nasional untuk mengurus sesuai dengan bidang beliau, yakni asesmen dan psikometri dan yang lain-lainnya. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa beliau sampai sekarang itu masih ada di Klaten, tempat domisili beliau. Istri mengajar di UNS, FKIP UNS, kemudian putra ada 4. Mari Bapak Ibu hadirin yang kali ini menjadi pemerhati asesmen pembelajaran, kita simak bersama keynote speech dari Profesor Dr. Andes Kumaydi, MA, PhD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Moderator, yang terhormat Bapak Rektor, rekan-rekan narasumber, dan semua sejawat peserta webinar pagi ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya menggunakan laptop istri saya, jadi tag yang ada di situ Widi Murtini karena tadi malam laptop saya punya masalah dengan koneksi mikrofonnya. Oke, Bapak dan Ibu, saya mencoba memaparkan apa yang coba saya pikirkan tentang, kalau mutuhkan gimana Pak tadi? Supaya utuh tadi, ini kan F5 F5 ya. Ya, sesuai dengan permintaan saya beri sesuai dengan temanya, asesmen pembelajaran di era new normal. Pemikirannya sederhana.
asesmen dan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan. Jadi perlu diingat kepada rekan-rekan dan juga terutama Bapak dan Ibu guru, asesmen itu satu paket dengan pembelajaran dalam konteks ini. Dan itu sebenarnya juga diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Nanti coba kita sedikit perdalam, kita kupas itu. Ya. Saya mencoba melihat sistem kurikulum kita. Saya teringat tulisan tua tahun 74, ya, yaitu 3 aksioma CBI. CBI itu kompetensi based education, KBK mungkin bahasa Indonesianya begitu. Kenapa kok saya mengatakan bahwa sistem pendidikan kita itu menganut KBK? Karena kita menganut istilahnya kan capaian pembelajaran. Bahasa lainnya adalah learning outcome. Jadi kata kunci di dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran itu dinisbahkan untuk membawa setiap peserta didik untuk menguasai learning outcome yang diamanatkan oleh kurikulum. Nah, pemikirannya kurikulum itu ada yang formal, ada yang implemented. Tapi karena saya akan fokus di assessment, itu tidak kita bahas lebih jauh. Jadi, mari kita lihat supaya match dengan kondisi proses pembelajaran kita yang di kelas. Nah, program yang non-CBE itu waktunya konstan. Dulu kan sekolah SD 6 tahun, kalau sudah 6 tahun mesti lulus, kan gitu dah. Terlepas prestasi atau capaiannya seperti apa, lulus. Maunya kan begitu, dan sekarang cenderung juga begitu. Tetapi kalau kita ingat bahwa itu ingin menguasai satu kompetensi tertentu, mestinya yang dicek juga kompetensinya. Itu makanya dulu ada UN. UN itu kenapa menjadi persyaratan lulus? Karena menjadi program akuntabilitas bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan itu mencapai level kompetensi yang diinginkan atau tidak. Nah, kalau kita fokus kepada kompetensi, jadi kompetensi itu gambaran dari capaian pembelajaran dari para peserta didik. Maka capaiannya konstan karena harus sama, karena kurikulumnya sama. Sedangkan kemampuan kita mencapai tiap orang bisa berbeda-beda. Itu tandanya ada individual differences di dalam kelas. Setiap kita punya kemampuan berbeda-beda, maka waktu untuk mencapai level kompetensi yang sama itu bisa berbeda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita menganut multiple intelligence, semua kita itu bertalenta, tetapi talentanya tidak sama. Permasalahan lebih lanjut adalah apakah sistem pendidikan kita sudah menggarisbawahi, mengakomodasi berbagai talenta yang dimiliki oleh para peserta didik. Kalau kita lihat K13, rasanya sudah berupaya, sayangnya implementasinya belum mendukung ke arah itu. Nah, kalau kita lanjutkan aksioma kedua di situ, maka entry level penting, itu untuk model yang lama. Kenapa? Kalau entry levelnya sudah tinggi, maka untuk mencapai level kompetensi capaian yang akhir lebih mudah, lebih sederhana. Yang menjadi masalah adalah sekolah-sekolah yang tidak menjadi favorit, maka dia akan dapat sisanya. Nah, kalau konteksnya adalah CBI-nya itu menjadi fokusnya, kompetensi akhir atau LO-nya itu menjadi kompetensi akhirnya, maka fokus mestinya di LO. Gitu. Belum jalan. Masih di halaman 1.
Udah share? Jalan nggak? Ya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, aksioma ketiga, kalau kita inginkan setiap peserta didik itu mempelajari sesuatu yang lebih baik, ya kita beritahukan. Artinya apa? LO itu mestinya menjadi perhatian. LO itu diberitahukan kepada setiap peserta didik. Mohon maaf nih, tampaknya ada masalah. Geser sebagainya. Dari yang sampingnya. Ya, dari sini aja. Udah. Oke, ini slide yang ketiga. Nah, kalau kita punya LO yang ingin kita capai, maka pembelajarannya itu apa? Pembelajarannya adalah structuring situation in ways that helps student change through learning. Jadi tugas guru itu adalah menciptakan situasi pembelajaran yang akan menolong, membawa para peserta didik itu berubah ke arah LO melalui proses belajar yang dikendalikan oleh guru dan diarahkan oleh guru. Itu pemikirannya seperti itu. Nah, sekarang dalam konteks prinsip dasar pembelajaran, kalau kita kembali kepada kaitannya dengan assessment, maka pembelajaran itu merupakan fungsi dari pemahaman guru terhadap kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik. Ini pendapat Rick Stiggin tahun 92. Pembelajaran yang berkualitas membutuhkan asesmen kelas yang berkualitas pula. Jadi antara asesmen dan pembelajaran itu ibaratnya adalah intertwin, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau itu kita punya tali, punya tampar yang besar begitu, itu terdiri dari misalnya beberapa jalinan asal, nah itu apa istilahnya, berkelindan kalau orang Padang bilang begitu. Tidak bisa diurai satu persatu, tetapi itu saling melengkapi dan saling membutuhkan. Nah itu tampaknya seperti itu harus menjadi pemahaman kita, kesadaran para guru. Nah, kenapa kok saya membawa dalam konteks seperti ini? Karena tahun 99 di Konaspi ketiga di Hotel Indonesia, penyelenggaranya adalah IKIP Negeri Jakarta. Ketika itu saya melontarkan pemikiran karena saya melakukan penelitian tentang membangun model penilaian dalam rangka untuk, namanya dulu adalah model pengujian, dalam rangka untuk memantau atau menilai kualitas pendidikan. Kenapa kok memantau itu? Karena itu amanat pasal 43 Undang-Undang Sisdiknas tahun 89, karena tahun-tahun itu belum ada Undang-Undang nomor 20, dan itu nanti identik dengan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 20. Itu artinya apa? Kalau kita ingin membangun mutu pendidikan, kata kuncinya pembelajaran. Dan itu diakui oleh laporan Bank Dunia tahun 2018. Ya.
Learning to Realize Education Promise, itu judul laporannya seperti itu. Kalau saya tidak salah itu terbit Februari 2018. Di Executive Summary halaman 4 itu mengatakan untuk negara-negara dengan kualitas pendidikan yang relatif dalam kelompok terendah, di dalamnya ada Indonesia, itu dikatakan many countries, saya omit beberapa kata, titik-titik, learning in school, jadi kualitas pembelajaran di sekolah itu apapun yang dituntut di dalam proses pembelajarannya, is often not occurring. Jadi dari laporan Bank Dunia itu, kenapa kok mutu pendidikan kita ketinggalan? Kalau kita percaya kepada laporan Bank Dunia itu, intinya adalah pembelajaran kita tidak berlangsung. Nah, pembelajaran yang baik mana? The quality of instruction, ini kata-kata Rich Tiggin yang saya terjemahkan jadi kualitas pembelajaran itu adalah pemahaman guru terhadap the strength and weaknesses of their student. Pertanyaannya adalah pembelajaran atau assessment yang dilakukan oleh para guru, apakah benar-benar sudah dipakai untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik. Dan kalau kita ke Undang-Undang nomor 20 ya. Ini pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, kalau kita simak ini, dia katakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dalam evaluasi hasil belajar itu ada asesmen pembelajaran, dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses. Jadi bukan hanya hasil kan, memantau proses belajar peserta didik secara berkesinambungan. Itu kalau kita baca begitu. Memantau proses belajar peserta didik secara berkesinambungan. Itu tugas pertama. Pertanyaannya, apakah guru menggunakan asesmen kelasnya untuk memantau proses belajar anak? Kalau ada anak yang mengalami kesulitan, Pak Guru, Bu Gurunya bagaimana terhadap para peserta didiknya? Ini perlu introspeksi kita semua. Itu dalam kondisi normal ya, belum new normal. Pembelajarannya masih interaktif. Tatap muka darat. Yang kedua, memantau kemajuan belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemajuan berarti kalau tadi ada capaian pembelajaran, ada learning outcomes, tentunya mengarah kepada penguasaan outcomes. Memantau perbaikan hasil belajar. Nah, ada perbaikan hasil belajar. Kalau ada perbaikan hasil belajar, berarti ada proses pembelajaran ulang, remediasi bagi para peserta didik yang mengalami kesulitan. Pertanyaannya, sudahkah diadakan? Kalau guru ditanya, katanya sudah, Pak. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, yang dinamakan pembelajaran ulang itu biasanya memberi ujian ulangan. Nah, apakah memberi ujian ulangan itu pembelajaran? Walaupun ada kata-kata assessment as learning. Tetapi fokusnya di situ kalau mereka kesulitan, bagaimana dia learning? Tadi kan harus setting condition. Jadi guru harus mengupayakan agar para peserta didik bisa mengatasi kesulitannya dengan bantuan. Saya ingat ketika saya di STM kelas 3 dulu, kuliah dengan Bapak Guru namanya almarhum Dr. Andes Raharjo, kuliahnya kalkulus. Ketika masuk integral, bingung saya. Padahal itu ternyata antara diferensial dan integral itu cuma kebalikannya aja. Tapi setelah diterangkan,
Saya tanya, Pak, soal nomor sekian enggak bisa. Pak Raharjo bukan langsung menjawab, langsung jarinya nunjuk ke saya, tangannya diklikkan. Perintahnya apa? Maju. Jadi pertanyaan enggak bisa itu bukan dijawab, tapi disuruh maju. Perintahnya apa? Kerjakan di papan. Setelah dikerjakan, saya kebetulan sudah ngerjakan. Saya tulis yang saya kerjakan itu di papan. Pak Raharjo di sisi yang lain dari posisi saya berdiri dengan bercakap pinggang, langsung nertawain saya. Hehehe, nggak bisa ya. Tanya sama kapur ini bisa. Batin saya jawabnya begini, iya aja kapurnya di tangan Bapak bisa. Kapur di tangan saya enggak bisa. Nah, gitu. Nah, beliau melakukan identifikasi kesulitan belajar saya. Caranya apa? Langsung beliau ngendiko begini. Lihat baris nomor 3. Kok begitu ya? Kata-kata baris nomor sekian kok begitu ya? Itu sebenarnya identifikasi kesulitan belajar saya. Dengan perintah kok begitu ya, itu artinya disuruh berpikir ulang. Setelah saya berpikir ulang, kemudian saya menemukan cara lain, saya hapus lanjutannya, saya jawab. Setelah selesai, lu kok ketemu, saya juga kaget. Lantas Pak Raharjo itu ngendiko, ini reward ini, reinforcement. Gini ya iso, ternyata kamu bisa. Nah, itu bukti adanya perbaikan hasil, perbaikan belajar. Ada pembelajaran remediasi yang berbeda dari yang minggu-minggu yang lalu diajarkan. Dengan mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, lantas diremediasi sesuai dengan kesulitan peserta didik itu. Nah, ini kalau kita maknai pesan pasal 58 ayat 1 itu. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu guru melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin sudah ada, tapi mayoritas mungkin kurang. Mari kita introspeksi dan kita perbaiki. Itu dalam kondisi normal. Sekarang kalau dalam kondisi new normal nanti bagaimana? Nah, pendekatan pembelajaran normal tampaknya akan tidak jauh dengan kondisi sekarang. Mungkin sekolah terpaksa harus menyesuaikan model pembelajaran dari tatap muka langsung dengan pendekatan daring. Atau mungkin gabungan antara itu, blended. Nah, ini perlu dipikirkan. Yang jadi masalah adalah asesmennya bagaimana? Konsekuensinya. Asesmennya juga harus disesuaikan, menuntut para guru untuk lebih kreatif mencari model asesmen yang lebih sesuai tanpa meninggalkan prinsip dasar asesmen pembelajaran yang akuntabel dan hasilnya valid untuk membuat berbagai keputusan kelas maupun keputusan sekolah. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tampaknya kita pada prinsipnya perlu agak gagap nih. Sedikit agak gagap menghadapi kondisi yang berubah secara drastis dan kita harus mencari model asesmen yang sesuai. Nah, kalau dari literatur, ini tentunya untuk kelas atas. SLTP ke atas mungkin sudah mulai bisa. Adanya pemberian project work. Pembelajarannya tentunya siswa melakukan berbagai kegiatan tentang suatu mengarah kepada capaian pembelajaran tertentu dan guru mengarahkan model project work-nya. Saya jadi ingat ini. Dulu ada mahasiswa saya namanya Bu Wiwi ini. Itu
katanya laboratorium di sekolah-sekolah itu terbatas, dan untuk mengidentifikasi berbagai kandungan dalam air, misalnya air yang baik atau apa, saya tidak begitu ingat persis. Ternyata kalau dilakukan di laboratorium waktunya terbatas dan tidak cukup, dan peralatannya tidak cukup untuk peserta didik, maka menciptakan model semacam laboratorium ada di masyarakat. Maka project work-nya adalah mengidentifikasi, contohnya misalnya formalin di dalam makanan, dan prinsip-prinsip tentang mengidentifikasi formalin diterangkan, kemudian mahasiswa atau peserta didik, misalnya itu SLTP ke atas, SLTP itu perlu panduannya lebih detail, SMA lebih berkurang, mahasiswa apalagi sudah bisa sangat berkurang. Nah, yang SD ke bawah mungkin akan beda. Nah, ini perlu diberikan kebebasan untuk mengidentifikasi di lapangan apapun alatnya, dan mereka menulis peralatan yang dibutuhkan apa, dan itu memenuhi syarat laboratorium tertentu untuk itu atau tidak. Maka di sini akan memunculkan berbagai kreativitas para peserta didik dengan pendekatan pembelajaran project work dan assessment menggunakan project work. Tugas akhir bisa jadi ini salah satunya dilakukan oleh mahasiswa saya, nama Supianto, yang baru saja lulus dengan web based assessment, dengan mengembangkan assessment berdasarkan web menggunakan Android, dengan memberikan tugas akhir dalam bentuknya sebenarnya semacam project work, tetapi membuat laporan dari tugas akhir, yaitu menulis sejarah lokal. Sebenarnya sejarah bisa saja sejarah keluarga. Kalau kita mau bahwa sejarah itu sebenarnya catatan kita tentang masa lalu supaya kita bisa mendapat wisdom ke depan, jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, itu bisa dalam bentuk tugas akhir atau portofolio. Nah, portofolio tentunya melibatkan banyak orang. Intinya apa? Pendekatan asesmen ke depan jangan menjadi seolah-olah hanya guru di kelas yang bisa menilai. Libatkan stakeholder yang lain di masyarakat. Apalagi dengan cita-cita adanya Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, dengan keinginan 2 semester di luar kampus, maka konteks itu sebenarnya pendekatan asesmen pola new normal itu mestinya harus segera kita kembangkan. Anggota HAPI harusnya fokus di dalam mengembangkan berbagai model ini ke depan. Maka pendekatan yang ditulis oleh Supianto dengan nama web based assessment itu saya namakan itu adalah embrio Merdeka Assessment. Nanti di akhir ini bisa saya tunjukkan beberapa bagian awal dari kajian itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Nah, ini yang saya sebut tadi, web-based assessment. Adanya tuntutan perkembangan teknologi, informasi, adanya kondisi normal baru, ya. Maka model Merdeka Assessment itu harusnya menjadi basic. Yang jadi masalah adalah ternyata model ini ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihannya kita lihat. Kendalanya adalah kerahasiaan dan keamanan. Kalau kita berpikir itu sebagai tes mungkin kerahasiaan, tetapi assessment bukan. Kalau saya katakan gitu. Kalau assessment itu justru mendorong siswa belajar. Jadi kalau ada murid disuruh belajar, ini saya terapkan juga di S1 Psikologi UMS dalam metode statistika, itu asal dia belajar bisa mengerjakan, dan mengerjakannya itu dia bertanya ke sana kemari, saya izinkan. Kenapa? Karena saya memaksa mahasiswa itu belajar untuk bisa mengerjakan berbagai level kompetensi yang saya butuhkan. Memang nanti masih ada ujian akhir untuk melihat apakah mahasiswa menguasai kompetensi yang dia klaim dia punya. Jadi ketika dia mengerjakan tugas, seolah-olah itu klaim.
tapi pembuktiannya nanti harus kita lakukan. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu masih ada kendala. Apa kendalanya? Hardware dan software kita. Kenapa kok hardware? Kita harus mengakui masyarakat kita itu dari Sabang sampai Merauke, dari yang utara Patah Laut sampai Pulau Rote gitu ya. Dengan luas wilayah seperti itu dan ada kendala transportasi antar daerah, ternyata tidak semua sekolah siap dengan daring. Tidak usah jauh-jauh. Di kota Yogyakarta atau dekat Yogyakarta di daerah masuk Sleman, tidak semua sekolah negeri bisa melakukan pembelajaran daring. Tidak semua, bukan berarti tidak bisa. Tetapi itu merupakan keterbatasan dan itu tentu akan menjadi kendala. Yang ingin saya katakan apa? Ternyata kondisi masyarakat itu ibaratnya masih dalam kondisi revolusi industri 1.0 sampai dengan yang paling maju revolusi industri 4.0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi dengan kondisi sekolah yang memiliki berbagai variasi seperti itu. Nah, ini dalam konteks kalau learning outcome-nya itu menjadi sudah kita tetapkan dan itu yang harus dikuasai, disitulah ada permasalahan di dalam capaian dan ini para ahli kurikulum, ahli pembelajaran, dan ahli asesmen mestinya duduk bersama untuk membuat rambu-rambu bagaimana kita menyikapi kondisi itu supaya bisa dianut oleh para guru di lapangan. Ini kelebihannya tidak saya bacakan ya. Ini implementasinya, Saudara Supianto itu melakukan penelitian disertasi, dinyatakan lulus tanggal 2 yang lalu, ujian akhir sudah selesai, maka saya bisa pakai datanya. Itu modelnya diletakkan di www.historista.id. Ini beberapa teman diminta untuk melakukan previewan dulu ketika review beberapa konsep yang akan dibuat di dalam historista.id itu, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan ini model webnya, tampilan homepage-nya bisa dilihat, login, ada profil, ada menulis posting project, ada bahkan nanti untuk guru bisa mengubah projectnya menjadi apa, fokusnya di apa, misalnya bisa dibuat. Nah, ini sedang dalam proses untuk dikembangkan menjadi lebih fleksibel, dipakai lebih jauh. Mungkin namanya tidak lagi nanti Historista, tapi yang lain yang lebih mencakup semuanya. Kalau Historista ini karena memang Mas Supianto ini dari background guru pendidikan sejarah, dari guru sejarah. Jadi dia fokus kepada tugas pokoknya, maka histori, sejarah, dan ini beberapa tampilan awalnya, ini posting project, nuliskan judul, kategori, dan sebagainya. Ya. Ini menu penilaiannya juga ada, penilai 1, penilai 2, penilai 3, bisa berapa orang mau dibuat supaya menghasilkan hasil yang valid dan reliable di dalam memberikan judgement. Tentunya di dalam menilai mestinya akan ada rubriknya dan sebagainya. Siapa yang menulis rubrik? Siapa yang menulis fokus untuk penilaian karya para peserta didik? Ya guru atau dosen. Dan dia tampilkan di dalam sistem itu sebagai panduan untuk melakukan penilaian apa yang dihasilkan atau diposting oleh mahasiswa, atau kalau itu berkaitan dengan aktivitas para peserta didik, maka aktivitasnya itu sesuai dengan jalinan itu. Nah, pesan saya sebenarnya ketika kita punya learning outcome, LO, maka silabus yang dibuat oleh para guru itu dari titik akhir LO itu disusun ke belakang, sehingga ketemu kondisi awal para peserta didiknya, susun ke belakang itu nanti akan muncul, kalau Pak Bambang Subali menyebutnya itu learning continuum. Ya. Meniru dari naskah yang ada di Northwest State,
kumpulan Northwest State itu namanya learning continuum. Tapi kalau kita baca yang saya tahu dari Wilson itu 2016 menyebutnya adalah trajectory learning. Orang Indonesia menyebutnya mungkin roadmap belajar. Jadi para study day dari kondisi awalnya mencapai level kompetensi menurut learning outcome itu dinamakan roadmap. Jadi jalan setapak. Kalau saya dalam Indonesia nerangkan pada mahasiswa saya sebut itu jalan setapak. Jadi kalau saya ibaratkan mau naik ke puncak Merapi, mau melewat jalur Kali Adem yang rekel berat atau lewat New Selo, boleh saja. Tapi tingkat kesulitannya beda dan strategi mencapai level puncaknya juga berbeda karena jalurnya berbeda. Dan kalau itu diibaratkan orang menempuh jalur itu, seperti saya, New Selo aja sudah terengah-engah. Apalagi kalau lewat Kali Adem, hampir pasti mungkin baru dapat 100 meter aja sudah tidak mampu melanjutkan. Artinya apa? Silabus, learning outcome, trajectory learning, roadmap bisa disesuaikan dengan kondisi para peserta didik. Jadi yang disepakati itu mestinya learning outcome-nya, bukan prosesnya. Proses serahkan kepada para guru, dan disitulah menjadi merdeka mengajar, merdeka belajar. Dan kalau merdeka belajar yang lebih diinginkan adalah kalau tidak suka matematika ya jangan dipaksa belajar matematika. Kalau suka olahraga ya biarkan anak itu olahraga. Masa dari 270 juta penduduk Indonesia mencari kesebelasan aja suatu saat kalah dengan Singapura yang hanya beberapa orang. Kan aneh itu kalau dilihat begitu. Kenapa? Karena talenta para anak Indonesia tidak terasah karena harus wajib menguasai matematika. Padahal ketika mereka bekerja nanti tidak membutuhkan matematika, tidak membutuhkan yang lain. Nah ini mungkin kaitannya dengan merdeka belajar, itu bisa diterjemahkan dalam hal itu, tetapi merdeka asesmennya, apapun yang dipelajari, asal ada learning outcome yang sudah ditentukan, maka guru menyusun learning continuum, menyusun roadmap yang harus ditempuh para peserta didik, dan guru bisa mengamati, memantau, menilai, dan memberikan saran-saran perbaikan bagi para peserta didik. Nah, konteksnya adalah kalau new normal nanti ada daring. Yang jadi masalah bagaimana penilaian itu bisa objektif dan sebagainya. Nah, ini tantangan. Dalam hal ini saya terus terang belum bisa menjawab karena penelitiannya baru mengembangkan itu dan standarannya menerima kenyataan bahwa apapun yang dibuat siswa, ya itulah hasil karya siswa. Tentang belajarnya dengan siapa sebenarnya tidak menjadi masalah, karena proses belajar bisa dengan siapa saja. Tetapi apa yang dicapai oleh siswa, itu adalah capaian optimal yang bisa dia tunjukkan. Ini mungkin catatannya di situ, dan itu mungkin menjadi titik kelemahan pendekatan asesmen pola ini, yang saya harapkan rekan-rekan dari HAPPY bisa melakukan kajian yang lebih mendalam tentang itu sehingga mengatasi berbagai kendala dan mendorong kelebihan menjadi lebih kuat sehingga asesmen kita menjadi lebih baik. Saya pikir itu mudah-mudahan Pak Farudin dan Ibu Marheni, Profesor Marheni itu nanti bisa memberikan wawasan, tanggapan dan strategi yang lebih detail bagaimana kita melakukan asesmen dalam kondisi new normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau nutupnya. Terima kasih Prof. Humaydi. Alhamdulillah sangat lengkap sekali membahasnya dari silab sampai silabus, learning outcome dan sebagainya. Nanti ini mohon Prof. Fakhrudin dan Prof. Agung untuk bisa menyesuaikan.